Tiga resiko pinjol secara fundamental. Yang pertama, welcome back to my channel. Banyak pertanyaan yang sering dilontarkan, entah itu dari DM atau komen-komen media sosial saya yang lainnya. Ini selalu menanyakan aplikasi ini resikonya apa, aplikasi ini resikonya apa. Sebenarnya apapun yang kalian kerjakan dalam pinjol ini ada sebuah resiko teman-temannya yang harus kalian pahami, harus kalian pelajari ya. Tiga resiko pinjol secara fundamental. Yang pertama adalah BI checking ya. Tidak semua aplikasi ini kena BI checking ya. Dan ada aplikasi beberapa yang mengalami BI checking. Kebanyakan yang aplikasi yang kena BI checking ini adalah aplikasi yang memiliki pendanaan dari perbankan ya. Entah itu perbankan secara digital atau perbankan secara konvensional ya. Ini tergantung pendananya ya, dan umumnya pendananya dari segi perbankan pasti kena BI checking. Untuk aplikasinya kalian bisa lihat di kolom komentar video saya ini. Kemudian yang kedua adalah resiko pinjol secara fundamental adalah adanya FC lapangan ya. Aplikasi-aplikasi yang ada FC lapangan ini tidak semuanya pinjol memiliki ya. Hanya 5% dari aplikasi ini yang memiliki FC lapangan ya. Dan kebanyakan FC lapangan ini adanya di daerah Jabodetabek dan sekitarnya ya. Tidak menutup kemungkinan di daerah-daerah yang lain ya. Untuk kalian bisa mengetahui aplikasi apa yang ada FC lapangannya secara aktif dan terupdate, nanti videonya saya sudah sediakan di kolom komentar ya. Kalian bisa mempelajari tentang aplikasi-aplikasi yang terjadi ada FC lapangannya ataupun tidak ya. Kemudian resiko yang ketiga adalah sebar data. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari pinjol Everest Bank, apakah ini sebar data yang lainnya, padahal mereka ini tidak memahami ya apa arti sebar data. Sebar data ini biasanya untuk aplikasi-aplikasi kalian ini yang memiliki tenor pembayaran 7 hari ya, atau bisa dikatakan pinjol ilegal ya. Mereka ini mengirim foto KTP berserta diri kalian ke dalam kontak kalian ya. Tujuannya untuk mempermalukan kalian sehingga kalian ini membayarnya. Dan bukan hanya foto KTP itu aja. Foto KTP ini biasanya diedit ya. Kalau cewek biasanya diedit ke lebih mengarah ke pornografi, tapi kalau cowok umumnya mereka mengatakan kayak penggelapan, penipuan. Itu semuanya mereka sudah kondisikan ya teman-teman ya. Tujuannya permalukan kalian ini di dalam isi kontak ya. Ketika kalian ini malu tentang yang mereka sebar dalam kontak mereka, dalam kontak kalian, padahal tidak semua kontak kalian ini disebar, mungkin hanya sekitar 7 hingga 10 kontak aja ya. Dan mereka seolah-olah ini memiliki kontak kalian semua, memang, tapi tidak semuanya mereka bisa untuk menyebarnya, mungkin hanya broadcast beberapa ya. Ketika Anda malu, maka kalian ini akan bergerak untuk mencari pendanaan. Malu Anda ini berbayar mahal. Dan disinilah dalam pinjol ilegal inilah musibah ekonomi kalian ini akan hancur ya. Karena dari segi bunga, karena dari segi tenor ini sudah tidak ramah ya. Bisa-bisa per hari mereka ini menerapkan bunga 10% ya. Apalagi ketika kalian pencairan ini sudah ada potongan di awal yang begitu besar, mungkin sekitar 40% ya. Terus bagaimana cara untuk menyikapi sebar data ini Bang? Yang pertama, secara normal kalian bisa membayarnya. Ini kalau secara normal ya. Ketika kalian tidak punya duit, maka kalian bisa mengklarifikasi broadcast juga ke semua isi kontak kalian. Kalian katakan tolong dan maaf kalau data saya ini disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, entah itu leasing, entah itu finance, entah itu asuransi. Ini bisa kalian informasikan ya, agar mereka ini tidak sampai jatuh ke dalam kepercayaan Kang DC ini. Ini kalian bisa lakukan, tapi nunggu sampai kontak kalian ini komplain ya.
baru kalian ketika komplain kalian baru verifikasi tentang data kalian. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan dengan penjelasan yang singkat ini memberikan satu wawasan, satu pengetahuan agar kalian ini paham akan resiko-resiko pinjol ini secara fundamental dan tidak menjadikan pinjol ini sebagai opsi lagi untuk mencari sebuah solusi keuangan di dalamnya ya. Saya Pablo, thank you for watching, see you next video. Salam lumen.